Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini gue pengen sharing tentang sebuah hal yang lagi merasuki pikiran gue, teman-temannya. Jadi udah hampir gue rasakan hampir setengah tahunan ini guys ya. Jadi di sini gue cuma pengen sharing sekaligus curhat ke kalian teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi ini adalah iPhone 8 gue yang udah gue pakai beberapa bulan teman-temannya. Jadi ini tuh menjadi senjata utama gue sekarang guys ya. Jadi yang pengen gue share ke kalian tuh sebenarnya adalah gue tuh lagi bosan-bosannya pakai iPhone teman-temannya. Jadi lagi ngerasa mentok, jenuh, dan ya nothing spesial lagi dengan yang namanya iPhone teman-temannya. Kenapa? Karena di tangan gue ini adalah iPhone 15 Pro guys ya. Jadi iPhone 15 Pro ini adalah salah satu varian iPhone yang paling canggih untuk zaman sekarang teman-temannya. Nah, jadi sebentar lagi akan ada rilis yang namanya iPhone 16. Jadi banyak banget nih gue dapetin berbagai macam bocoran dan juga render-render yang beredar di sosial media yang mengatakan bahwa nanti iPhone 16 itu bakal hadir dengan kamera yang atas bawah doang seperti iPhone 11 dan iPhone 12. Jadi udah nggak ada lagi nih iPhone dengan kamera yang diagonal menyilang seperti iPhone 13, 14, dan 15 teman-temannya. Kemudian kalau untuk dari spesifikasinya akan mengalami upgrade dan lain-lain. Kemudian kalau untuk dengan iPhone 16 nanti itu sudah banyak sentuhan AI teman-temannya. Nah, jadi di sini guys yang gue rasakan itu memang gue ngerasa kayak update atau inovasi yang dihadirkan oleh Apple itu tahun ke tahun sekarang itu nggak bikin gue tertarik untuk upgrade teman-temannya. Bahkan iPhone 15 Pro yang di tangan gue ini pun setelah kita punya, kita ngerasa jadi kayak ya bagus banget, tapi ya just it bagus aja guys ya. Kita ngerasa bagus banget dan memang ada dynamic island, refresh rate yang 120Hz, kemudian kameranya juga bagus up to 48 megapiksel, bikin video bagus, bikin shot bagus, reels bagus teman-temannya, TikTok juga keren, hasil foto tajam, nggak ada masalah sama sekali dengan iPhone 15 Pro. Jadi gua ngerasa untuk iPhone 15 Pro ini sendiri itu sudah mencukupi semua kebutuhan yang ingin gua lakukan. Jadi performa yang diberikan itu more than enough, berlebihan banget. Jadi misalkan gue cuma butuh angka 60, tapi untuk iPhone 15 Pro ini menyediakan ke gue angka 100. Jadi ada 40 angka yang tidak gue pakai sama sekali teman-temannya. Nah, kenapa gue semakin bosan? Karena sebenarnya kalau untuk iPhone 8 ini pun gue tuh udah ngerasa cukup banget untuk kegiatan gue sehari-hari. Apalagi iPhone 13 yang lagi ngerekam ini, itu gue lagi puas-puasnya dengan iPhone 13. Gue lagi masa bulan madu dengan iPhone 13. Nah, jadi kenapa gue ngerasa semakin bosan? Karena gue ngerasa memang kalau untuk update yang ditawarkan itu tidak bikin gue tuh tertarik sama sekali teman-temannya. Bahkan gue berencana untuk kayaknya gue nggak upgrade deh untuk kedepannya. Gue pakai iPhone 15 Pro aja nih untuk mentok sekarang, mungkin 3-4 tahun kemudian baru gue akan ganti lagi. Karena update yang ditawarkan setiap tahun itu semakin tipis teman-temannya. Inovasi yang diberikan oleh Apple itu kecil banget menurut gue secara pribadi teman-temannya. Oke guys, selain itu Apple kan sekarang itu bukan nomor satu lagi ya, salah satu produsen smartphone yang merajai dunia, karena sekarang masih dipegang oleh Samsung. Kemudian trennya untuk Apple sendiri itu memang dia mengalami penurunan keuntungan. Untung masih ada, tapi udah nggak sebesar dulu lagi guys ya. Jadi di sini kita bisa melihat kecenderungan pasar itu sebenarnya tuh udah mulai bosan dan mempertanyakan sendiri sih bagi gua secara pribadi ya. Kalau gua lihat secara sekilas dari banyaknya pencarian iPhone jadul seperti iPhone 11, iPhone 12, dan iPhone 13 yang masih sangat laku di pasaran itu membuktikan bahwa sebenarnya untuk iPhone terupdate zaman sekarang itu bukan menjadi salah satu tujuan banyak orang teman-temannya. Selain dari harganya yang masih mahal banget pas rilis, untuk iPhone terbaru itu juga didukung dengan inovasi yang menurut gua nggak terlalu signifikan guys ya. Jadi kalau misalkan dari iPhone 5 dulu kan dia tuh masih menggunakan yang namanya home button. Kemudian dari 5 ke 5S itu menggunakan yang namanya Touch ID atau fingerprint. Otomatis inovasi seperti itu bikin keren banget teman-temannya. Nah, dari 5S kemudian naik ke iPhone 6. iPhone 6 datang dengan diagonal bentuk yang lebih besar teman-temannya. Kalau untuk desainnya tuh juga lebih oke, dan bentuknya tuh sebuah hal yang baru yang bikin kita kayak wow, kagum. Selain itu iPhone 6 juga tipis banget guys ya, jadi keren banget bentuknya. Naik ke iPhone 6s kemudian muncul yang namanya 3D Touch, untuk kamera juga mulai ditingkatkan teman-temannya. Kemudian naik ke iPhone 7 ada yang namanya wireless charging, ada yang namanya NFC, kemudian 7 Plus muncul juga ada yang namanya mode portrait guys ya. Itu inovasi-inovasi yang dihasilkan Apple setiap tahun itu
bikin kita tuh pengen coba. Kemudian udah mulai di iPhone 8 dan 8 Plus gue melihat tidak terlalu ada perbedaan jauh dengan iPhone 7 dan 7 Plus teman-temannya. Kemudian naik ke iPhone X. Nah, di iPhone X itu mungkin waktu itu inovasinya kencang lagi nih guys ya, sampai jargon iPhone X itu kencang banget dengan bentuk kamera yang ke bawah seperti ini nyambung itu. Wah, pada masanya zaman itu booming banget iPhone X, mahal banget teman-temannya, banyak banget diburu orang untuk iPhone X karena memang bentuknya yang keren dan luar biasa tanpa ada lagi home button teman-temannya. Naik ke iPhone XR menurut gua secara pribadi biasa aja, XS dan XS Max juga biasa aja, inovasinya nggak terlalu yang radikal banget teman-temannya. Kemudian dari iPhone XS Max naiklah kita ke iPhone 11. Nah, di iPhone 11 ini lagi-lagi booming dengan bentuk kameranya 2 biji atas bawah itu teman-temannya, dan juga performa yang bagus. Kemudian warnanya juga warna-warni serupa dengan iPhone XR teman-temannya. Nah, jadi di sini gue melihat memang kecenderungan Apple itu tidak setiap tahun memberikan sebuah inovasi yang radikal ya. Mungkin 3 atau 4 tahun lagi baru ada inovasi yang menurut gue berbeda lagi guys ya. Tapi hal ini tentunya ngebikin kita tuh kayak bosan aja guys. Dari iPhone 13 Pro ke 14 Pro itu bedanya juga ya gitu-gitu doang. Dari chipset, dari kameranya, refresh rate-nya teman-temannya. Kemudian dari 14 Pro ke 15 Pro juga bedanya ya dari chipset juga, dari kamera teman-temannya. Dan menurut gue inovasi yang diberikan itu ya gitu-gitu aja guys. Jadi di sini gue tuh cuma pengen sharing ke kalian guys ya. Oke guys, jadi gue tuh sekarang lagi di titik jenuh dan mudah-mudahan iOS 18 hadir nanti bikin gue sedikit ya semangat lah menggunakan iPhone dengan adanya customize wallpaper atau home screen dan icon. Itu seenggaknya bikin hal baru yang ada di iPhone teman-temannya. Karena untuk dari UI iPhone sendiri sih dari iOS selama ini memang kalau untuk customisasi itu sangat jarang guys ya, kecuali kita jailbreak dulu udah terbiasa. Tapi mudah-mudahan dengan adanya iOS 18 ini bikin kita semakin tergerak lagi ya teman-temannya untuk mencintai produk Apple ini. Karena gue secara pribadi memang ngerasa ya gitu-gitu aja guys. Lu upgrade ke iPhone 16 juga kayaknya sama-sama aja, mau sampai berapa kamera. Upgrade ke iPhone 17 ya menurut gua ya gitu-gitu aja, chipsetnya naik, kameranya naik, harganya juga makin naik teman-temannya. Nah, jadi itu aja yang pengen gue share ke kalian. Kenapa gue share ke kalian? Karena di sini gue pengen kasih tahu ke kalian kalau misalkan untuk sekarang kalau kita upgrade iPhone setiap tahun tuh kayaknya udah nggak efektif teman-temannya. Jadi mungkin kalau misalkan kita beli iPhone tahun 2021 yang menggunakan iPhone 13, mungkin 3 atau 4 tahun lagi masih sangat bagus iPhone 13 itu, baru kita ganti 3 atau 4 tahun lagi guys. Jadi biar kalian juga nggak sia-sia mengeluarkan uang pas kalian pengen upgrade iPhone tapi ternyata upgrade-nya cuma tipis doang. Tapi kalau misalkan kalian upgrade-nya tuh agak jauh ya, misalkan dari iPhone 11 ke iPhone 14, gua rasa itu masih masuk akal ya, masih berasa banget upgrade-nya. Tapi kalau misalkan setiap tahun kalian upgrade, gua rasa udah nggak cocok lagi. Buat gua sekarang sih yang paling bagus upgrade sih dengan inovasi yang semakin minimal ini menurut gue ya 3 tahunan lah teman-temannya. Sebelumnya gue berpikir 2 tahun upgrade cukup, tapi kayaknya sekarang 3 tahunan juga masih oke guys ya. Itu aja yang pengen gue share ke kalian teman-temannya tentang kegalauan gue tentang iPhone yang bikin gue lagi kayak bosan-bosannya tanpa ada inovasi baru atau hal-hal yang menarik buat gue secara pribadi. iPhone 15 Pro bagus banget, tapi just it bagus aja, nggak bikin gue ngerasa kayak gimana-gimana gitu teman-teman ya. Maka gue sekarang malah pakai iPhone 8 dan juga iPhone 13 untuk kegiatan gue sehari-hari guys ya. Nah, sekian video gue kali ini. Semoga video ini memberikan kalian sedikit gambaran tentang kegalauan dan kegundahan hati gue guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat teman-temannya. Bye-bye.